We walk the talk, not only. Astagfirullahaladzim. Ini saatnya. Oke guys, selamat datang kembali bersama saya Reno Reaction ya. Hari ini kita akan membahas beberapa video-video ya, yang saya beri kisi-kisi sedikit yang seperti ini. Ya intinya seperti itulah ya. Saya akan memberikan reaksi, bukan memberikan ya, reaksi beberapa video-video yang saya temukan gitu ya, yang sudah saya rangkum di media sosial terhadap Kang Deddy Mulyadi lagi dong tentunya. Siapa lagi sih pejabat populer ya yang sangat merakyat selain Kang Deddy Mulyadi? Tidak ada lagi ya. Tanpa banyak basa-basi, mari langsung saja kita ke videonya. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi geram karena mereka tidak melaksanakan kebijakan yang dibuat. Padahal larangan anak sekolah bawa motor sendiri ke sekolah baik untuk keselamatan jiwanya dan untuk membentuk karakter bagus. Tahu nggak, kalian bisa sekolah di sekolah itu saya itu banyak diikuti orang, tapi kalau yang dihasilkan anak sekolah mau di sini nggak bisa semua. Kenapa nggak pada pakai helm? Ayo pak. Barudak kita arahkan ke Pak Gubernur ya. Yo, ayo Pak Deddy yo. Ayo Pak Deddy yo. Pak Deddy. Kali-kali. Ayo pulang, langsung pulang. Waduh, apa ini ramai-ramai seperti ini ya? Pulang sekolah, berangkat sekolah nggak pakai helm, pulang sekolah nggak pakai helm. Ya motornya bagus ya, plat ada, spion ada, tapi nggak pakai helm, ditilang massal sama KDM ya. Saya sebenarnya salpok sama mobil Mercy di depan ini guys. Gubernur Jawa Barat Platnya D1DM. Wah ini Mercy milik Kang Deddy Mulyadi kayaknya ya. Set mewah banget ya. Ya wajar lah, gubernur kerja nyata, yakin juga itu uangnya bukan dari uang rakyat. Jadi tanggapan saya terhadap Kang Deddy Mulyadi yang menyetopkan pelajar ini bagus ya, menegur supaya memakai helm ketika bersekolah, dan ditanya memiliki SIM apa belum, umur berapa ya, karena umumnya manusia boleh membawa motor di Indonesia itu ya, masyarakat boleh membawa motor di Indonesia itu minimal umur 17 tahun. Nah, untuk orang tua yang punya anak-anak di bawah umur 17 tahun ya, kata saya mah jangan dulu dibeliin motor. Ya kalau misalkan mau pakai motor ya untuk kegiatan sehari-hari, entah warungnya itu jauh dari rumah, terus bapak-bapak, ibu-ibu nyuruh anaknya ke warung yang belum boleh bawa motor ya, kalau misalkan udah bisa ya suruh bawa aja nggak apa-apa. Cuman ini kan peraturan dari Kang Deddy Mulyadi, kalau sekolah tuh diharap berjalan kaki gitu. Ya kalaupun tidak berjalan kaki kan Kang Deddy Mulyadi ingin menghidupkan transportasi umum seperti angkutan umum gitu guys. Biar angkutan umum itu berjalan gitu usahanya gitu, dengan anak-anak sekolah yang berangkat tidak menggunakan motor-motor pribadi kayak gini. Ini ramai banget. Bahkan bisa terlihat beberapa itu kayaknya ada yang satu orang satu motor gitu, yang berarti hampir semua siswa-siswi ini punya motor sendiri gitu untuk berangkat dan pulang sekolah. Tilang massal ya guys ya, tilang dadakan ya. Untung aja nggak dipintain duit 50.000 biar damai.
Ini cuplikan video yang tadi aja sih, cuman beda angle gitu, beda posisi gitu. Ini kalau tadi videonya dari belakang sana, sekarang dari depan sini ya. Ya ini masih video yang tadi aja sih, cuman dari POV yang berbeda gitu, point of view yang berbeda. Assalamualaikum Kang Ame, saya Kang Joy dari Cirebon. Tolong sampaikan ke Pak KDM terkait permasalahan sekolah. Kenapa di MAN 2 Cirebon masih ada pungutan daftar ulang yang lumayan besar. Tahun kemarin siswa yang baru masuk biaya daftar ulangnya 4,2 juta. Itu nggak sama seragam. Sekarang anak saya naik ke kelas 11 harus registrasi daftar ulang lagi 1.750.000. Luar biasa ini ya. Ini kalau misalkan benar, untuk sekolah tersebut Bapak KDM sudah mengatakan bahwa jangan sampai ada lagi pungutan-pungutan atau biaya yang memberatkan wali murid, orang tua siswa. Bukan hanya KDM, bukan hanya pemerintah Provinsi Jawa Barat, melainkan pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi juga melarang adanya pungutan biaya pendaftaran ulang di sekolah negeri, baik untuk jenjang SD, SMP maupun SMA atau SMK. Hal ini ditegaskan dalam berbagai aturan termasuk Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 tentang pungutan dan sumbangan biaya pendidikan. Selain sekolah tersebut, sekolah mana lagi nih yang masih melakukan pungutan pendaftaran ulang sekolah? Tulis di kolom komentar. Jadi saya di sini ingin mewakilkan saja ya, menyuarakan tentang kasus ini gitu, kasus pungutan ini gitu guys. Jadi influencer ya, TikToker bernama Ame Amirullah ini ya, si AA ini menyuarakan salah satu netizen ya yang mendm gitu, yang ngechat gitu secara pribadi di TikTok kepada TikToker ini tentang dia ingin mengangkat sebuah kasus gitu di Cirebon, di MAN 2 Cirebon gitu ya, tentang pungutan yang sangat memberatkan orang tua siswa. Ya lagian aneh juga ya tentang biaya daftar ulang. Ya udah daftar sekali, ngapain daftar ulang lagi gitu kalau naik kelas atau gimana gitu ya. Nah terus di sini bagi kalian ya, bapak-bapak, ibu-ibu, anak muda, siapapun, entah bocil gak sengaja mencet video saya gitu ya, ya kalian ikut suarakan juga ya. Kita sama-sama angkat kasus ini gitu sampai Kang Deddy Mulyadi turun tangan, karena ini memberatkan orang tua siswa di Cirebon gitu. Dan bukan hanya di Cirebon, mari kita baca komentarnya yang hasil dari konten ini gitu, konten si AA ini. Anak masuk ke SMP negeri juga di kota Cirebon. Wah, masih Cirebon. Dipungut 400.000. Coba cek SMP negeri di kota Cirebon ya. Hampir semuanya mungut uang. Mungut, gak bikin cemungut. Asik. Nah ini katanya silakan komen sekolah mana saja yang ada pungutan atau jual seragam sekolah. Sama saya di Depok juga. Oh di Depok juga ada kelas 11 ya, SMK kelas 11 ya. Kelas 11 itu kelas 2 SMK ya. Daftar ulang 1,3 juta. Wih gede nih. SMK Multikom awal masuk 5 juta. Awal masuk 5 juta, daftar lagi 1 juta. Wow. Ya kayaknya masih banyak gitu ya pungutan-pungutan yang memberatkan orang tua siswa gitu di Jawa Barat ini gitu guys. Ya intinya untuk oknum-oknum yang memberikan pungutan ini, yang mengadakan pungutan ini cepat sadar sebelum Kang Deddy Mulyadi turun tangan. Kan sudah ada suratnya juga, surat undang-undangnya, pasalnya. Nanti takutnya kalian pakai baju baru gitu, tahanan, nah gitu. Terutuk Kang Deddy Mulyadi, langsung saja saya sebut namanya. Candaan Anda tidak lucu sama sekali, norak dan tidak elegan. Komnas Perempuan peringati Deddy Mulyadi untuk menghentikan candaan-candaan bernada seksis yang mengobjektifikasi tubuh dan pengalaman wanita. Jadi pada kunjungannya ke Bekasi, Deddy Mulyadi didampingi oleh Menteri Kesehatan melemparkan jokes kepada ibu-ibu penerima bantuan dan para nakes. Orangnya kecil tapi barangnya besar. Orangnya kecil, Orangnya kecil, barangnya gede. Maksudnya barang kekayaannya. Bupati yang menjadi objek candaan terlihat tidak nyaman, mukanya sangat tidak nyaman. Dan ibu-ibu yang mendengar juga tertawa kecil dengan muka yang tidak enak. Sampai-sampai Deddy Mulyadi harus mengalihkan topik untuk memperbaiki suasana. Dan asal Kang Deddy tahu ya, tindakan Anda ini mengandung unsur pidana dalam UU TPKS, yaitu melalui ucapan atau komentar atau ekspresif yang mengandung seksualitas yang merendahkan tanpa persetujuan korban.
dalam pasal 4 dan 5 bisa dikenakan pidana. Dan ini bukan pertama kalinya Kang Deddy Mulyadi diperingati oleh Komnas Perempuan. Sebelumnya Kang Deddy Mulyadi juga mendapat peringatan keras dari Komnas Perempuan karena menghina janda. Dalam akun IG-nya, Kang Deddy Mulyadi mengatakan bahwa lebih baik sekolah di usia muda daripada menjadi janda di usia muda. Ini jelas-jelas penghinaan terhadap wanita. Seolah-olah menjadi janda adalah aib yang memalukan, sampai-sampai harus dijadikan bahan olok-olokan dan dijadikan alat untuk menakut-nakuti anak yang malas sekolah. Menjadi janda bukanlah pilihan yang mudah. Karena seorang janda harus survive, menghidupi dirinya sendiri, menghidupi anak-anaknya sendiri. Ya, tapi tidak sedikit dari mereka yang sukses. Sebagai masyarakat yang beradab, terlebih sebagai negara, mestinya kita itu mengapresiasi, bukan justru mengolok-olok janda. Coba bayangkan saja, seandainya Kang Deddy punya ibu yang seorang janda, apakah candaan itu layak? Mestinya sebagai gubernur, Anda memberi contoh yang baik. Dan yang terakhir, istilah janda itu sudah lama ditinggalkan dalam dunia akademis karena mengandung konotasi yang negatif. Para perempuan yang ditinggalkan oleh suaminya lebih senang disebut sebagai single parent atau perempuan kepala rumah tangga karena dianggap lebih memuliakan perempuan. Jadi buat Kang Deddy, stop narasi seksis terhadap perempuan, stop merendahkan perempuan. Oke, yang pertama, si abang ini sebenarnya tidak ada hak untuk menuntut Kang Deddy Mulyadi karena bukan beliau yang dijadikan bahan candaan gitu. Selama ini dari video Kang Deddy Mulyadi melontarkan jokes tersebut ya, candaan tersebut, si perempuan yang dijadikan bahan jokes saja tidak ada menuntut Kang Deddy Mulyadi, kok malah ini yang koar-koar gitu. Ya, saya mengingatkan saja bahwa beliau ini sebenarnya tidak ada hak untuk menuntut Kang Deddy Mulyadi karena bukan beliau korbannya gitu. Nah, yang kedua, katanya istilah janda itu untuk menakut-nakuti orang yang malas sekolah. Ya baguslah. Lagian lebih bagus mana gitu kan, malas sekolah sama jadi janda. Terus janda itu bahan olok-olokan. Terus permasalahannya dari Kang Deddy Mulyadi pernah memposting di Instagramnya kata-kata caption Kang Deddy Mulyadi katanya lebih baik sekolah di usia muda daripada jadi janda di usia muda. Nah, itu tuh sebenarnya Kang Deddy Mulyadi kalau kata saya mah itu memberi sindiran untuk orang-orang yang untuk pelajar-pelajar yang sudah melakukan seks bebas gitu ya. Ya kan nggak sedikit lah sekarang ini orang hamil duluan, bahkan masih kecil gitu ya, masih sekolah udah hamil gitu, terus lahiran punya anak, itu kan nggak etis gitu. Kang Deddy Mulyadi itu nyindir ke situ, bukan janda usia muda yang janda yang memang udah nikah gitu kan, udah punya hak untuk nikah, udah nggak sekolah lagi, terus cerai jadi janda. Nah, Kang Deddy Mulyadi kalau kata saya mah nggak bermaksud ke situ, tapi bermaksud ke orang yang masih sekolah malah udah jadi janda gitu. Dan yang dimaksud juga bukan orang yang sudah menikah, orang yang hamil di luar nikah, ya kan disebutnya janda lah, single parent gitu. Ya, intinya ini sih cuma nyinyir doang ya. Kalau misalkan nuntut, beliau ini tidak ada hak untuk menuntut Kang Deddy Mulyadi karena bukan beliau gitu korbannya. Dan selama ini juga korban belum ada unjuk rasa. Selama ini juga korban belum ada menyuarakan tentang dirinya yang menjadi korban jokesnya Kang Deddy Mulyadi gitu. Adem ayem aja gitu. Kenapa ini yang koar-koar gitu kan? Kalian dengar gak gitu ya, ada masyarakat yang bilang janda, berarti kata janda masih digunakan gitu ya di umum gitu, bukan menggunakan kata single parent gitu, yang berarti ya masih oke-oke aja gitu kalau memang sudah janda dipanggil janda gitu. Lagi pula baperan sekali gitu kalau misalkan ada orang udah
udah jelas-jelas dirinya janda dipanggil janda itu marah terus nuntut gitu kan. Gak ada menurut saya kasus begitu dah. Cuman yang video sebelumnya tadi si abang itu cuman apa namanya ingin menjudutkan Kang Deddy Mulyadi aja gitu, menyinyir Kang Deddy Mulyadi gitu. Ya udah nggak asing lah ya bagi kita apa namanya, bagi kita pecinta Kang Deddy Mulyadi melihat nyinyiran dari orang tersebut gitu. Emang isi kontennya juga semuanya tentang Kang Deddy Mulyadi gitu ya. Dan di sini apa kita bisa melihat begitu hebatnya Kang Deddy Mulyadi gitu. Ini kayak ngelihat kampanye lagi gitu ya. Segini ramenya gitu. Ini salah satu bukti bahwa Kang Deddy Mulyadi dicintai rakyatnya gitu guys. Lebih dikenal rakyatnya, bahkan kalau kata saya mah artis juga nggak segini ramenya gitu. Nah, ini apa namanya masih cuplikan video tadi cuman dari berbeda apa point of view gitu, berbeda angle sudut kamera gitu. Kita barusan melihat apa sebuah pemandangan di mana masyarakat itu apa berbondong-bondong untuk melihat Kang Deddy Mulyadi gitu. Dan apa Gubernur Jawa Tengah kan pernah menyindir bahwa apa namanya tinggalkanlah yang namanya birokrasi feodalisme gitu, feodal. Nah, di sini Kang Deddy Mulyadi tidak menunjukkan apa namanya feodalisme gitu ya. Kalau misalkan betul feodalisme, ya seperti feodalisme pada zaman dulu lah, di mana orang bisa apa namanya pemimpin itu disanjung, apa memberlakukan masyarakat seperti hewan peliharaan gitu. Main apa namanya main lempar-lempar ketika bagi uang. Nah itu bisa disebut feodalisme. Di sini Kang Deddy Mulyadi tidak menunjukkan sisi feodalisme gitu ya, sedikit pun tidak gitu. Justru Kang Deddy Mulyadi menyapa gitu ya warga gitu. Dan apa namanya di sini juga sekali lagi apa saya katakan bahwa yang cinta Kang Deddy Mulyadi itu sudah 95% warga Jawa Barat gitu. Ya 5%-nya ya oknum-oknum yang membenci dan suka mengkritik, menyinyir, menyindir ya, menuduh, memfitnah ya seperti itulah ya. Yang kalau kata saya mah apa mindsetnya kurang jauh gitu. Sampurasun Daramang urang Tasik Tostang Tehacan Gaduh beas ente Gaduh hartos ente Gaduh samet Gaduh salaki Alhamdulillah aing maduda Nuka hiji simkuring ngawilujengkeun ka Bupati miwah sadaya jajaranana sadaya warga masyarakat Kabupaten Tasik dina dinten ieu Kabupaten Tasik milang kalah. Ari milang teh ngitung ali kala teh waktu hartina poe ieu cunduk kana waktu anu tangtu nitih wanci nu mustari ninggang mangsa nu utama Tasik Sukapura ngadaud ngora. Leres teh lamun ngadaud ngora teu meunang aya jalan butuh. Bener teh? Teu meunang aya sakola rug-rug. Bener teh? Temenang aya nu dirawat di rumah sakit dibalikeun ku lantaran teu boga BPJS. Leres teh? Temenang aya budak anu teu sakola.
di sekolahna tong ngajual baju seragam, tong ngajual LKS, tong aya outing kelas, tong aya piknik tapi ngakuna studi tour. Setuju? Kapayuna mudah-mudahan Pak Bupati tiasa ngawujudkeun naon nu jadi kahayang rakyatna. Leres teh? Sasarengan sarang jawabar kade Kang Duda merajalela. Ya, di sini Kang Deddy Mulyadi memberikan pidato singkat ya. Ketika berdiri di atas mobilnya ya, karena kalau di bawah ya udah pasti dikerumpulin masyarakat, malah susah ngomong gitu. Ini bukan salah satu tindakan feodalisme. Kalau feodalisme berdiri di atas, lemparin makanan gitu, lemparin baju, lemparin duit, itu feodalisme. Ini enggak gitu. Justru Kang Deddy Mulyadi di sini memperingatkan kepada bupati setempat gitu ya, secara tidak langsung, kepala desa, lurah, RT, RW ya. Intinya pemimpin daerah, pemimpin desa, pemimpin kampung, dusun apapun itu, memperingatkan untuk membenahi jalan gitu kan, pelayanan rumah sakit yang lebih baik gitu. Dan di sini Kang Deddy Mulyadi bukan cuma menasehati doang gitu, bukan nyuruh doang, tapi Kang Deddy Mulyadi bersedia untuk turut serta gitu. Kan tadi Kang Deddy Mulyadi bilang membangun Tasikmalaya bersama gubernur gitu kan. Ya, selamat untuk Tasikmalaya atas ulang tahunnya ya, hari jadi gitu ya, Kabupaten Tasik yang ke-393 gitu. Semoga Tasik menjadi kota yang lebih tentram gitu ya, Kabupaten Tasik itu menjadi kabupaten yang sejahtera, masyarakatnya tidak ada yang kesusahan gitu ya. Angka pengangguran di Kabupaten Tasik menurun. Ya, itulah harapan kita semua juga ya, bukan cuma Tasik doang gitu. Cuman ya ini terkhusus untuk hari jadi Kabupaten Tasik aja gitu ya. Karena Kabupaten Tasik sedang berbahagia sekarang. Kemarin Kang Deddy Mulyadi berkunjung ke sana dan itulah yang diinginkan masyarakat gitu, bertemu dengan gubernur yang sangat dicintainya gitu. Yang namanya cinta gitu ya. Pengen banget lah ketemu sama orang yang kita cintai gitu ya. Ya, walaupun ibaratnya orang yang kita cintai itu tidak tahu dengan kita sendiri, tapi kalau yang namanya cinta itu wah, luar biasa gitu. Bapak kasih setan dilawang. Mana tuh? Buset, merinding awak. Gimana ya, segini antusiasnya gitu masyarakat Jawa Barat ya, saking cintanya dengan Kang Deddy Mulyadi gitu ya, seramai ini gitu. Aduh, ini di depan ada anak kecil nih, aduh. Saya sedikit khawatir gitu dengan anak kecil yang ikut berdesak-desakan seperti ini. Ya, semoga tidak ada lagi kejadian musibah yang sama seperti di Garut kemarin ya. Apalagi ini menyangkut Kang Deddy Mulyadi gitu. Nanti malasnya itu malah jadi bahan gorengan orang-orang yang suka nyinyir gitu ya. Kayak pecah kuping saya dengerin orang-orang nyinyir tentang KDM gitu, kayak percuma gitu. Nyinyir capek-capekin gitu ya, menjelek-jelekan nama sendiri gitu. Niat jelekin Kang Deddy Mulyadi malah nama sendiri yang jelek. Jadi ya untuk para penyinyir, kalau kata saya udah stop lah, gak usah nyinyir terus gitu ya. Kita bisa lihat di sini bahwa Kang Deddy Mulyadi itu yang mewakilinya rakyat gitu. Beliau menjadi wakil rakyat gitu ya, pemimpin rakyat, dan beliau itu dilindungi oleh rakyat gitu.
orang kerjanya juga untuk rakyat gitu kan, bukan kerja rapat diam di tempat nerima uang terus pulang ke tempat. Wah. Momen KDM disambut warga Tasik pas keluar kantor DPRD untuk menyambut warga. Kalau seseorang bertanya tentang apa itu aura, Kang Deddy Mulyadi adalah aura yang sebenarnya gitu. Jadi apa aura Kang Deddy Mulyadi ini melebihi aura farming yang apa namanya pacu jalur ya. Ya apa namanya the god of aura gitu. Ya lihat aja, merinding saya sepanjang ngeliat video ini gitu ya, video-video beliau menyapa warga gitu. Ya lihat aja warganya sebegitu antusiasnya gitu guys. Saya akan ngundang wali kota, sekda, kepala bapeda, kepala bapenda. Saya akan baca anggaran kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, seluruh Jawa Barat, satu digit. Dan saya akan masukin ke media sosial saya biar rakyatnya tahu. Biar rakyatnya tahu. Biarkan ini transparansi. Kalau ingin transparansi, publik harus tahu detail isi anggaran kita. Jangan ragu lagi, kasih tahu. Kenapa? Kalau publik sudah diberitahu detail anggaran kita, ingat, kita akan mendapat impact yang kedua, kepercayaan publik. Kalau kepercayaan publik sudah tinggi, Anda terus bekerja untuk publik, Anda dihujat siapapun, digempur oleh buzzer manapun, ada yang bela rakyat, bukan buzzer, bukan influencer. Kenapa? Rakyat tahu bahwa kita bekerja untuk mereka. Tapi kalau kitanya tidak terbuka, tinggal di rumah gelap, orang nggak akan percaya. Nanti rakyat bayar pajak pun susah. Kenapa pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat hari ini terus meningkat? Karena saya memperlihatkan bahwa ini duit pajak, ini untuk jalan, ini untuk PJU, ini untuk drainase, ini untuk taman di pinggir jalan. Setiap hari saya tayangan pembangunannya, berapa nilainya, siap kontraktor mana yang mengerjakan, kemudian lamanya berapa, kemudian yang bekerja berapa orang, terus saya jelaskan dan orang boleh scoring. Silahkan cek ketebalannya bener nggak, lakukan semua. Kalau sudah dipercaya, kemanapun pergi, maka orang tidak akan mengkhawatirkan kita. Ini nih apa namanya, Kang Deddy Mulyadi emang sudah terjadi gitu di Kang Deddy Mulyadi, karena masyarakat ini sangat percaya kepada Kang Deddy Mulyadi gitu ya guys ya. Jadi Kang Deddy Mulyadi ini dilindungi rakyat dong tentunya. Ya karena pemimpin yang bekerja untuk rakyat ya Kang Deddy Mulyadi gitu. Yang jelas gitu ya, transparan, terbuka gitu ya, bahwa beliau ini bekerja untuk rakyat gitu. Jadi rakyat melindungi gitu. Kita sebagai rakyat gitu yang cinta Kang Deddy Mulyadi gitu. Apa namanya? Kita melindungi Kang Deddy Mulyadi dari para buzzer gitu ya, daripada penyinyir-penyinyir gitu. Kalau misalkan orang kritik ya kita wajar gitu. Ada orang di media sosial bikin konten, beliau bilang apa namanya, Pak Kang Deddy Mulyadi itu kebijakannya seharusnya seperti ini, seperti itu. Itu namanya kritikan gitu, tanpa menyerang personal gitu ya, dan tanpa ada tuduhan yang aneh-aneh gitu. Kalau kritik gitu, nuduh gitu, nyindir gitu, itu beda-beda gitu. Ya udah gede lah, harus bisa membedakan mana nyindir, mana fitnah, mana tuduh, mana kritik gitu. Itu kita harus bisa membedakan itu guys. Kritik diperbolehkan bagi siapapun, entah anak kecil, entah apa, remaja, dewasa, orang tua, lansia, mau cewek, cowok gitu kan. Kritik itu diperbolehkan, terbuka untuk siapapun. Yang penting konteksnya kritik, bukan nyindir, nyinyir gitu ya. Dan sekali lagi saya katakan bahwa buzzer adalah pekerjaan paling hina gitu. Jadi kalian yang apa namanya ditawari bekerja sebagai buzzer, mending tolak gitu ya. Karena buzzer itu pekerjaan yang hina. Kenapa hina? Ya kalian menjatuhkan harga diri kalian sendiri gitu demi sebuah uang gitu. Apa bedanya dengan LC gitu ya? Nggak ada bedanya gitu. Kalau kita jadi buzzer sama LC itu nggak ada bedanya.
Ya, cukup sekian saja video kita kali ini ya. Banyak sekali gitu ya, apa namanya, sebuah konteks yang bisa kita ambil. Apa sih konteks? Ya, sebuah hikmah yang bisa kita ambil dari video-video yang ditayangkan media sosial di layar kalian barusan gitu. Contohnya apa? Kang Deddy Mulyadi, apa namanya, kita sudah melihat bukti bahwa Kang Deddy Mulyadi itu dicintai rakyatnya gitu. Kalau misalkan ada penyinyir yang bilang apa namanya, saya mewakili rakyat gitu, jangan Kang Deddy Mulyadi seperti ini seperti itu, ya jangan percaya. Loh, apa namanya, rakyat lebih memilih Kang Deddy Mulyadi daripada penyinyir gitu. Jadi untuk para penyinyir jangan atas namakan rakyat lagi gitu. Kami sebagai rakyat sudah muak gitu dengarnya gitu ya. Udah, aduh, udah gitulah pokoknya. Malas menanggapi gitu. Terus hikmah yang bisa kita ambil lagi dari video barusan bahwa yang namanya transparansi itu, kata Kang Deddy Mulyadi, harus detail gitu ya. Rakyat itu harus tahu setiap detil dari anggaran, apa namanya, anggaran-anggaran yang transparansi gitu. Nah, Kang Deddy Mulyadi di sini sudah memberitahu kita bahwa yang namanya transparansi berarti kita sebagai rakyat ada hak gitu untuk tahu anggaran-anggaran yang disediakan gitu kan. Ya, anggaran-anggaran yang disebut transparansi tersebut gitu. Ya, hebat sih Kang Deddy Mulyadi ini. Selama ini belum ada kalau kata saya mah pejabat yang berani transparan tentang anggaran gitu. Ya mau rata-rata di udah. Tuh, kalau dilanjutin bahas ini jadi mengerikan juga ya. Ya udah, cukup sekian saja video kita kali ini. Saya Reno Reaction pamit undur diri. Ya, pesan saya jangan lupa makan teratur, jangan banyak makan junk food ya. Jaga kesehatan. Sehat itu nomor 1 ya, paling penting. Jangan lupa ibadah, agama apapun jangan lupa ibadah, jangan lupakan Tuhan. Ya, saya bukan apa namanya, bukan mengguru ya, saya juga masih terkadang lalai terhadap ibadah saya sendiri gitu, kepada Tuhan saya gitu ya. Ya, cukup sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.